Dan itu berarti itu di luar dari sifat alam ini. But we have been given a little liberty. Tetapi kita masih juga diberikan sedikit kebebasan. That is why we misuse that little liberty. Karena kita diberikan sedikit kebebasan ini, kita seringkali menyalahgunakan kebebasan That is ini. why sometimes our action it looks very mischievous. Dan karena itu tampaknya segala sifat alam kita itu tampaknya begitu buruk ataupun seperti sifat kita yang jahat. Even animal can do so. Di mana para binatang bahkan tidak melakukan hal tersebut. In India you see one CBI officer, his name is Ankit Sharma. Dan di India ada salah satu pejabat di sana yang Ankit Sharma. In his body, Di 400 badan. times stabbed by the miscreants. 400 times. Di mana di badannya itu ada 400 times. 400 kali ditusuk oleh begal seperti itu, orang jahat yang lainnya. And even when they fight each other, if one is killed, the Di mana kalau binatang yang melakukan pertempuran satu sama lainnya, mereka setelah mereka harus menyelesaikan dengan membunuhnya mereka terlebih dahulu, baru meninggalkan orang yang this human being who play as manusia, how he accepts to 400 times stuff in the body. Dan itu dijelaskan bagaimana yang namanya sebagai manusia, bagaimana dia bisa berusaha menghukum orang ini dengan cara menusukkan sampai 400 tusukan ke dalam badan orang ini. Even the experienced doctors, they said that in their life they never find such kind of crime. Bahkan di sana ahli kedokteran di forensik itu bahkan menjelaskan di dalam kehidupannya dia tidak pernah melihat ada kejahatan yang dilakukan seperti ini jelaskan, artinya melakukan sampai 400 kali tusukan. After 4 or 5 stabbing, one will die, no? But this person, this miscreant, but he did this 400 times in his body. Dan tentu saja kalau umumnya orang akan membunuh seseorang itu hanya membutuhkan 4 atau sampai 5 tusukan saja. Tetapi bagaimana mungkin orang ini sampai menusukkan 400 tusukan ke dalam badannya? Then you see what is feeling we have. Apa kita lihat di sini bagaimana suasana hati yang kita punya ini. There is sometimes we act something like lower than an animal. Itu di sini kita melihat bagaimana kadang-kadang kita bahkan bertindak lebih rendah dari binatang sekalipun. There is a manusia who can be considered as manusia. Karena itu siapa yang bisa dianggap sebagai yang berbadan manusia? We may have 2 foot, not 2 feet, 2 foot. What was it? 2-footed animal. Itu karena itu dijelaskan bagaimana Bapak juga mengutip bahwa kita adalah binatang yang berkaki If dua. you don't have dharma, means you are 2-footed animal. Karena itu jika Anda tidak mengikuti dharma itu, maka kita tidak lebih dari binatang yang berkaki dua. This is why dharma is named for human being. Karena itu dharma di sini dimaksudkan untuk manusia. Dharma hina postubi sabana. Karena itu dijelaskan seperti slogan yang dikutip oleh Maharaj tadi, dan memang Hina postubi sabana. Aha ninda boy bonchun. Ya. Eating, defending. Makan, tidur, keturunan, membela diri. This propensity of an animal. Ini adalah kecenderungan dari binatang. And even you also follow this principle. Aha ninda boy bonchun. Eating, making, sleeping. We also do. Di mana bahkan manusia juga melakukan keempat hal ini, makan, tidur, berketurunan, membela diri. Different between man and animal is we have a dharma. Tapi perbedaannya
ya di dalam kehidupan sebagai manusia kita mempunyai dharma yang harus dilakukan. Here this dharma means spiritual life. Tapi di sini dijelaskan dharma ini berarti adalah kehidupan spiritual. But anyway, they don't have the spiritual life. Tetapi di mana kehidupan binatang mereka tidak ada yang dikenal dengan kehidupan spiritual. Their business is only these four principles: Ya, urusan mereka hanyalah makan, tidur, berketurunan dan membela diri. eating, mating, sleeping, and defending. Ya, itu saja. They cannot go beyond this message. Ya, mereka tidak bisa mengerti ya pesan-pesan selain 4 hal tadi. Yeah, it is mentioned that dharma is Ya, di sini artinya dharmasya, occupational engagement, kesibukan pekerjaan. and he is certainly Pasti apovargasya, apa wargasya, ultimate liberation. pembebasan tertinggi. If your religious principle, if your religious principle do not let you to get liberation, then it is not at all dharma. Ya, karena itu jika suatu tugas dan kewajiban Anda tidak pada akhirnya untuk mencapai pembebasan tertinggi ini, maka itu tidak dapat dianggap sebagai dharma. That is why Prabhupada say, Ya, karena itu Prabhupada menyampaikan dalam hal ini. yeah, our alphabetical order, you see, alphabetical order. Ya, jadi urut ya, di belakang. Pa, ba. Ya, ma. Apovargasya. Ya, ini yang dengan apa wargasya. Suppose P stands as Pa itu artinya parishram. ya. Parishram means hard labor. Pariksa itu artinya kerja keras. Parishram, labor, hard labor. Pariksa. P. And Pop stands as pena, bow. Ya. Ya, jadi itu kemudian pa itu artinya pena, ya artinya seperti buih-buih ya. When one works hard, very hard, then sometimes he feels bone coming out. Ya. Dan kadang jika orang begitu kerja keras ya, sedemikian rupa, ya kadang-kadang dari bibirnya keluar buih-buih atau busa. When the animal, this bull and the asses, they are overburdened. No? Sometimes from their mouth the foam comes out. Ya, di mana seperti binatang, ya keledai dan juga banteng seperti itu, kalau mereka sudah terasa dalam berat sekali ya dalam satu hal, kadang-kadang dari mulut mereka juga keluar ya busa-busa ini atau buih-buih. It is due to hard work. Ini disebabkan karena mereka bekerja dengan sangat keras. And then bo. In spite of all this hard working, result is bertha means bertha. Ya, di bo itu barca. Itu artinya You cannot achieve the goal. ya di mana Anda tidak akan mencapai tujuan pada akhirnya. Bertha, you are a success. Ya, dengan kata lain Anda tidak akan menjadi sukses ya seperti itu. Bertha. Ya. And fail. Yaitu dengan arti katanya Anda itu artinya ya Anda gagal dalam hal ini. Bo. Bo means boy. Ya, oh itu artinya boy. Then you feel what? Dan kemudian Anda merasakan apa? Insecure. Boy. Ya, itu Anda menjadi ya tidak nyaman, Fearful. yang menjadi ketakutan. Then ma. Kemudian ma. Ma means mrityu. Ya, ma itu artinya meritu. Because of this feeling of insecurity, fearful, then your BP will go up. Dan kemudian ya bagaimana jika perasaan yang tidak nyaman, kemudian rasa takut, maka kemudian tekanan darah Anda akan menjadi naik. And all of a sudden, you meet death. Dan kemudian Anda akan mengalami kematian setelah itu. That is Prabhupada say, this is the dharma. Dan karena itu Prabhupada mengatakan inilah bukanlah dharma itu sendiri. It is an opposite. You make it opposite. Ya, karena itu dikatakan apa wargasya. Itu artinya itu terbalik dari apa yang dijelaskan di That sini. is dharma.
Dan itulah yang dikenalkan. Suppose, as for example, Ya, there in our society, ya karena itu contohnya. practical kind example I am giving. Ya, contoh yang secara aplikasi yang saya akan berikan. He was a rich guy. Dan itu dijelaskan. Initially one rich. Ya, ada seorang yang sangat kaya seperti itu. Within part of his life is he became so much rich. Ya, di mana awalnya tidak kaya, tetapi di satu titik kehidupannya ia menjadi begitu kaya. But at last, he laments. Dan pada akhirnya dia menyesali hal itu. What he say? Apa yang dia sampaikan? What is the use of all my this property? Ya, apa yang gunanya? Ya, menggunakan kekayaan yang saya punya dalam bentuk properti ini. Because he is son and daughter. Ya, di mana dia mempunyai putra dan putri. They are spoiled to themselves. Ya, dengan kata lain anaknya ini mereka gagal, artinya tidak baik seperti itu. Due to others' properties. Ya, disebabkan karena kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya. And later they are grown enough. Dan kemudian pada saat di mana putra putrinya They cannot sudah control. dewasa, mulai tidak bisa dikendalikan. So day and night there is nothing different between them. Ya, karena itu di mana setiap malam seperti itu pergi seperti itu. Some boys come by 12 o'clock. Ya, anaknya At night, laki midnight. datang jam 12 tepat malam. And daughters return home by 2 o'clock. Ya, dan putrinya itu datangnya malah jam 2 pagi. At night you see. Itu pagi waktu malam. Then what this property will do? Dan apa gunanya kekayaan dalam bentuk properti yang dia telah dimiliki? So in our society, Ya, tentu saja di dalam masyarakat kita. they become a subject of criticism. Ya, mereka menjadi sumber kritik seperti itu. So there is a poor. You do hard labor, Ya, you collect good amount of money. ya karena itu You acquire good amount of money. ya ketika Anda dengan kerja keras tentu menghasilkan begitu hasil yang lumayan banyak. So to earn this good amount of money, you never like anything. Ya, tentu saja untuk dijelaskan mendapatkan uang yang banyak ini Anda akan bekerja sedemikian rupa, bekerja keras dengan sedemikian rupa. But because of this good amount of money, Ya, tentu saja ketika mendapatkan uang yang cukup banyak ini all children are spoiled. Then what is the use of this money? dan kemudian akhirnya anak-anak kita terlalaikan seperti itu. Jadi untuk apa guna dari kekayaan yang That Anda is punya? a overstay. Karena itu sudah berupa menyampaikan dalam hal ini. Polystyrene, hard work. Parisam itu artinya kerja keras. So make it opposite. Ya, dan buatlah sebaliknya. Less work. Ya, artinya tidak terlalu keras kerja. Little. Ya, hanya melakukan sedikit kegiatan. You don't need to work so hard. Ya, Anda tidak harus bekerja begitu keras saja. Just to run the family, no? Ya, hanya untuk bagaimana menjalankan keluarga ataupun menghidupi keluarga. We need some earning. Ya, kita tentu saja membutuhkan sedikit untuk penghasilan dalam hal ini. Due to my little labor, if I can earn that required amount, then what is the use of acquiring so much wealth? Ya, dan tentu saja dalam kehidupan kita hanya membutuhkan sedikit uang. Kenapa kita harus mendapatkan begitu banyak uang untuk hal ini? Then poor. Ya, apa? Then poor won't come out of your mouth. Ya, sehingga hal ini tidak akan membuat dari bibir Anda keluar buih-buih.
Kalau You will be in a normal stage. Anda akan menjadi dalam keadaan yang normal seperti itu, tidak sampai keluar buih-buih. Then question of failure doesn't matter. Ya, kemudian ya di mana dengan cara ini tidak akan mungkin Anda akan menjadi gagal total ataupun ya bangga. And you will feel insecurity. Ya. You will secure. Ya, dan juga Anda merasa ya tetap ya tidak akan merasakan tidak nyaman ataupun yang dijelaskan Because your boys and girls, they're good. ya karena ya putra dan putri Anda dalam yang sifat yang baik itu dijelaskan. The obedience. Dan mereka yang sangat penurut seperti itu dijelaskan. Boy. Question of the feeling doesn't arise. Ya, ya di mana rasa ya tidak nyaman dan rasa ketakutan ini tidak muncul. You can live long. Dan sehingga dengan cara demikian Anda bisa hidup ya, dengan waktu yang lama. Anxiety free life. Ya, karena Anda terbebas dalam kehidupan yang bebas dari rasa ya cemas. You are neither rich nor poor. Ya, Anda bukan ya tidak kaya, tidak miskin juga. You are middleman, you see. Anda adalah orang yang ada di tengah-tengah seperti itu. The Dharma is say about Ragasya. Ya, di sini jelaskan karena itu ya dharmasya ya pavarkasya. Dharma is meant for attaining liberation. Ya, dharma ini dimaksudkan pada utamanya dimaksudkan untuk mencapai nama pembebasan. Not for sense gratification. Ya, di mana tidak digunakan untuk kepuasan indria-indria. That is why Swayambhuva Manu, Ya, karena itu Swayambhuva Manu, emperor of the universe, ya beliau penguasa dari alam semesta. and his two sons, Yang punyai ya Utanapada and Priyavartana, ya they were king. dan itu dijelaskan ya bagaimana beliau mempunyai putra Utanapada. Priyavartana, Utanapada. Priyavartana Utanapada. They were kings. But Swayambhuva himself is emperor. Dan itu King of the dijelaskan, kings. ya dijelaskan beliau adalah raja di raja. So rich families. Dan dikatakan beliau sangat kaya sekali. So intricate. Ya, begitu luar biasa. But how he deals with his property? Dan tapi bagaimana dia menggunakan kekayaannya ini? He thought, he considered all his properties are gift of the God. You see. Ya, karena yang dikatakan bahwa dia mengerti bahwa kekayaan yang dimilikinya merupakan hadiah dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. In that way, Dan karena itu kita harus juga bertindak seperti itu. then your richness will go up. Karena itu kekayaan Anda akan semakin besar karena dengan cara berpikir It seperti itu. will never go down. Tidak akan pernah surut kekayaannya. Because you see one thing, when we take birth from the mother womb, Ya, kenapa kita terlahir dari kandungan seorang ibu? we come naked. Ya, kita tentu saja ya dimana ketika keluar dari kandungan ibu kita tidak membawa apa-apa, kita ya telanjang sepenuhnya. At that time we have any property we have. Apakah pada saat itu ketika baru keluar itu kita punya ya suatu apa yang dibawa atau kekayaan apa yang dibawa? We come naked. Yang kita datang dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. And when we leave this material world, Dan tentu saja pada saat kita meninggalkan we dunia go waktu naked. kita juga pada akhirnya pulang juga dengan telanjang. So what is the use of this property? Dan kemudian apa gunanya kekayaan yang kita miliki? But still, during the duration of this period, Ya, tapi masih dalam sebelum mencapai kematian dari kekayaan ini, I meet death. ya sampai saya mengalami kematian. To run this body and soul, Ya, untuk menjalankan badan dia dan ya sang roh yang juga ada di dalam badan kita. I need money.
Ya, kita membutuhkan ya uang dalam hal ini. Only to run this body and soul. Ya, hanya uang yang dimaksud ini hanya untuk mencukupi bagaimana kita bisa bertahan hidup, ya, untuk Only menjaga for my survival. badan dan jiwa kita. I want the property. Ya, untuk bertahan hidup saja saya menggunakan ya kekayaan itu ataupun properti itu. Otherwise, property is not concerned. Ya, jika tidak, apa pentingnya kekayaan atau properti itu? That is good to see. Kalau itu kita harus bisa melihat. Even this body, Ya, bahkan itu di dalam even badan, this life, ya dalam kehidupan ini. whatever I have, Ya, apapun yang saya punya, everything belongs to Lord. ya, ya semuanya merupakan ya milik dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Even form life is a word, gift of God. Bahkan kehidupan sebagai manusia itu juga merupakan ya hadiah dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. And to run this life, whatever the facilities, opportunities given by the Lord, that is all given to God. Dan karena itu dijelaskan ya apapun yang kekayaan yang datang digunakan bagaimana bisa ya menggunakan badan dan jiwa ini supaya tetap ya menjalankan kehidupannya, maka itu juga dikatakan sebagai karunia dari Tuhan. Swayambhava behaves in that way. Ya, dan Swayambhava melakukan ya tugasnya dengan pemahaman seperti ini. That is why the Lord is very happy with him. Karena itu Tuhan menjadi sangat puas kepada beliau dalam So in his capital, Brihaspati di kerajaan ya Brihaspati. is free from Tita class. Ya. Tita class. Ya, jadi beliau bebas dari hal-hal yang kotor, Class, suffering. Tita is ya, suffering. dari penderitaan. So in his kingdom, in his capital, there is no class. Ya, karena itu tidak ada ya di kerajaannya itu artinya hal-hal yang tempat yang tidak nyaman, tidak baik seperti itu. Class means distress, Ya, suffering. ataupun penderitaan, tidak ada penderitaan. Why so happen? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi di kerajaannya? He is the king of the king, Karena itu dia dikatakan raja di raja. but his behavior you see, Ya, tentu saja kita melihat bagaimana ya tingkah laku dari beliau his consideration, dan bagaimana ya cara pandangnya. everything belongs to Lord. Ya, karena segala sesuatu yang dia lihat itu adalah merupakan yang milik dari kepribadian I Tuhan. am not the master. Ya, saya bukanlah ya penguasa dari ya ini kekayaan ini. I am just protecting the property of the Lord. Ya, saya hanya tugas di sini menjaga ya milik dari segala kekayaan dan milik dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. I am something like a security guard. Ya, saya seperti ibaratkan seperti satpam. Because the Lord is very happy with him. Karena itu beliau menjadi Tuhan sendiri menjadi puas akan Swayambhava. So by the mercy of the Lord, Itu saja atas karunia dari in his capital, in his Tuhan. kingdom, Ya, di ketika itu ya di kerajaannya itu. any kind of distress does not arise. Karena itu segala sesuatu ya penderitaan itu tidak ada pada saat itu. That is why righteous person, Karena itu beliau dianggap sebagai orang yang sangat saleh, ya, ataupun orang yang sangat religius. religion means Ya, di mana ya agama itu artinya to achieve the goal of life. ya agama itu maksudnya adalah untuk mencapai tujuan sejati dari kehidupan. Our goal of life is Ya, di mana kehidupan kita adalah to go back and get to God have. untuk kembali kepada Tuhan. To stop Ya, repeated birth and death. karena itu dikatakan sebagai ya kehidupan ini dimaksudkan untuk ya sebagai manusia ini untuk menghentikan siklus kelahiran dan kematian. You see that. Money doesn't matter. You see. Ya, kita lihat ya uang itu ya bukanlah segalanya. For survival we require. That's all. Ya, hanya dibutuhkan untuk bagaimana bertahan hidup. But you see, fate, fortune, Ya, tetapi kita ingat tentang takdir yang ada di dalam hidup kita. is how the sources of this fortune or fate
from where it comes, Di mana yang maksud dengan takdir ataupun keberuntungan ini? Dari siapa yang sebenarnya datang ini sebenarnya? It depends on our previous life activities. Ya, ini tergantung dengan satu hal, yaitu ya kegiatan yang Anda telah lakukan ya pada kehidupan sebelumnya. If one is not favored by the fortune, Jika seseorang ya tidak mendapatkan berkat keberuntungan, he cannot enjoy the life. maka mereka tidak akan bisa menikmati kehidupan. Soham sarvabhutesu, Lord said. Samoham sarvabhutesu. He is equal to all. Ya, beliau ya itu sama dalam segala hal. But sometimes it doesn't look like that, no? Ya, tapi kadang-kadang tidak terlihat seperti itu bagaimana beliau seimbang kepada semua. Some may say that I am poor, Ya, kadang mengatakan kenapa saya menjadi miskin? and who is poor? Ya, kemudian siapa itu yang miskin sebenarnya? Most of the people say that I am poor. Ya. Why he was rich? Ya, kemudian ya banyak beberapa ya dalam masyarakat kita mengatakan saya sangat miskin. Kenapa dia menjadi begitu kaya? But Krishna said, Tetapi Kristus sendiri menyampaikan, one who gets the human form of life means ketika seseorang yang mendapatkan badan sebagai manusia, itu artinya he is the richest person. ya adalah orang yang sangat yang terkaya. How? Bagaimana bisa dikatakan terkaya? For he told us actually, Lord said to Karna, Karena itu ya Tuhan Sri Krishna sendiri menyampaikan ini kepada Karna. what you cannot do Ya, apa yang Anda tidak bisa lakukan? when your Vijay Dhanus, Ya. your Dhanus, when your Vijay Dhanus in your hand, Ya, ketika ya senjata Anda dan itu di tangan Anda, in this world, is there anybody who can stand in front of you? ya tak seorang pun berani ya bisa bertahan di depan Anda melihat ya senjata Anda ini. Vijay Dhanus means bow. Dan itu karena itu Wijay Danu ini adalah ya anak panah ya dijelaskan busur ya busur ya. Given by his spiritual master, Parsuram. Ya, dari mana ya ini busurnya ini didapat dari guru kerohaniannya Parasuram. It is stronger than the what Arjuna had. Apa nama busur dari Arjuna lebih kuat daripada itu? Jadi It is stronger than the Gandhi bow. dan itu dikatakan bahwa ya itu bahkan lebih perkasa daripada jiwa yang dipunyai oleh Arjuna. Then Krishna said, you are a human being. Ya, karena itu ya Krishna mengatakan tetap saja kamu adalah manusia. But you are so strong. Ya, di mana Anda begitu perkasa. No one can defeat you. Ya, tak seorang pun yang mengalahkan Anda. You are so powerful. Ya, Anda begitu perkasa. So why you lament? Ya, kemudian Anda begitu perkasa tapi masih juga menyesal. Kenapa Anda menyesal? Even if necessary, Ya, bahkan jika diperlukan, you can take my position. ya bahkan Anda bisa mengambil ya kedudukan saya. If you listen me. Tetapi dengan cara Anda mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Only you can take my position. Ya. Dan itu dengan cara itu saja Anda bisa mengambil posisi saya. But you will be almost all the same as Krishna. Ya, dengan cara yang bisa dikatakan dia bisa menjadi ya sama seperti Krishna dalam hal ini. Human form life is so important and so valuable. Dan karena itu kehidupan sebagai manusia itu sangat penting dan sangat berharga. Why we suffer? Kenapa kita menjadi menderita dalam hal ini? We misuse it, no? Ya karena kita menyalahgunakan kehidupan sebagai manusia. Only because of our misuse of this form of life. Ya, Suffer. ya hanya karena kita yang menyalahgunakan ya kehidupan manusia kita. This is Krishna said, Samoham Sarvabhutesu. Ya bagi itu Krishna menyampaikan bahwa Samoham Sarvabhutesu.
we are born and parcel to Supreme Godhead. Ya, kita merupakan bagian dan percikan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Whatever the quality Lord has, Apapun kualitas yang dipunyai oleh Tuhan sendiri, we have same quality, ya kita mempunyai kualitas yang sama dalam hal ini. but our is minute. Ya, tetapi dijelaskan bahwa ya kita mempunyai, ya dikatakan kualitas kuantiti kita hanya sedikit. Lord is great. Ya, tetapi ya kuantitas Tuhan itu tidak terbatas, luar biasa. Only that much. The Yeah. difference between the Itu saja perbedaan. human being and the Lord, living in the Lord, is that Ya, perbedaan dari ya Tuhan dengan para makhluk hidup adalah quality wise, we are ya, saying, ya secara kualitas kita tetap mempunyai sama kualitas dengan Tuhan. only in quantity Hanya dalam kuantitas saja. there is difference. Dan ini ya yang membedakan. Here, if men desire, Jika seorang laki-laki ya menginginkan, atau manusia menginginkan, in accordance with the instruction of the Lord, ya sesuai dengan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, he becomes so powerful. bahkan ya dikatakan begitu perkasa. Prahlad Maharaj, only 5 years old, Ya, bagaimana Prahlad Maharaj, beliau adalah anak yang baru berumur 5 tahun. he challenged his father, Ya, dia berani menantang orang tuanya, ayahnya, Hiranyakasipu. what you do? Apa yang Anda akan lakukan? Prahlad Maharaj said, what you do? Ya, apa yang Anda akan lakukan? I will stop the boy. You can kill me. Ya, Anda tidak akan bisa membunuh saya. You try, Ya, Anda boleh coba dengan segala apapun. but you can't do any harm to me. Anda tidak akan bisa melakukan yang melukai saya. Now you are asking me, Sekarang Anda meminta diri saya. all these things, from where you collect, from where you got. You see, Ya, di mana sekarang di mana kekuatan Anda dapatkan? Dari siapa Anda mendapatkan kekuatan? then Prahlad said, the strength you had, you will control this 3 world. Ya. Kemudian telah melanjutkan menyampaikan bagaimana ya bahwa ya kekuatan yang Anda dapatkan ini ya yang diibaratkan untuk menguasa 3 dunia ini. You should think, Ya, Anda harus pikirkan dari mana. you are so powerful, Ya, Anda begitu perkasa. you have strength, you can control 3 worlds. Ya, bahkan di mana Anda punya kekuatan yang mampu ya menguasai ketiga dunia ini. From where you receive, Dari mana Anda mendapatkan? from there I receive. Prahlad said that. Ya, dari mana Anda mendapatkan? Ya. When his father charged him, no? Ya, tentunya Anda dari Tuhan yang mendapatkan. Dan ketika ya Prahlad Maharaj menantang ayahnya, You are so powerful, but small boy. ya dia begitu perkasa ya, tetapi sebenarnya dia masih berusia sangat ya kecil ya 5 From tahun. where you got this strength? Dari mana beliau mendapatkan kekuatan berani seperti itu? Then Prahlad replied, Ya, kemudian Prahlad menyampaikan, you are also control this 3 world. ya, Anda juga menguasai ketiga dunia. You are very powerful. Ya, Anda juga perkasa. So this strength, Ya, our source of this strength is only for person. ya, ya. Sebenarnya kekuatan yang kita dapat ini adalah dari sumber yang sama dan mempunyai yang dikatakan ya hanya baru beberapa bagian dari beliau. Origin of the source of this strength is Dan asal mula dari kekuatan ini none other than ya, tidak Supreme Godhead. ya tidak lain adalah berasal dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. You never recognize him. Ya, karena itu Anda tidak dapat dia dikatakan mengenali kekuatan ini. There is a problem. Dan ini adalah masalah yang terbesar bagi Anda. I am a small child. Bahkan saya seorang yang anak kecil seperti ini, Only because of his protection, ya hanya karena perlindungan dari beliau. you cannot do any harm to me. Bahkan Anda tidak bisa yang melukai atau menyakiti saya.
so intelligent. Ya, begitu cerdas. That is why Dharma is say appropriation. Ya, karena itu di sini sampaikan Dharmasya Apawargasya. Dharma makes you always powerful. Ya. Dan itu karena itu ya bagaimana jelaskan bagaimana seorang yang melakukan dharma ini dengan benar, yaitu maka ia akan menjadi sangat perkasa. Dharma will never be defeated. Ya, maka dharma itu tidak akan bisa dikalahkan. If you are a religious person, Jika ada benar-benar orang yang ya taat beragama ataupun orang yang religius, you will always overcome any situation. Anda akan dengan mudah akan bisa melewati segala hal ya atau rintangan, segala rintangan. So, through this dharma, Ya, karena itu ya melalui dharma ini we have to know about the position of the God. ya kita harus mengerti posisi kedudukan sejati dari Tuhan itu sendiri. Without following the principle of dharma, Ya tanpa dengan mengikuti ya dharma itu, we are not able to understand God. kita tidak akan mampu untuk mengerti ya tentang Tuhan. Now to Arthaya Kalpati means not Artha end and Arthaya for material gain. Upakalpati is meant now let us say. Ya, All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. segala jenis kesibukan pasti dimaksudkan untuk mencapai pembebasan tertinggi. So here the meaning of dharma is occupational engagement. Ya, di sini dharma didefinisikan sebagai ya kesibukan ya kesibukan pekerjaan. So being a devotee, our occupational engagement is Ya tentu saja ketika kita menjadi penyembah ya kedudukan kita ya tugas kita you see our puja. ya seperti pujari gitu. What is occupational engagement you see? Apa tugas pekerjaannya, kesibukan pekerjaan. Do puja. Ya tentu saja melakukan pemujaan. Now the what is called the gong Ya, is not blown, you see. ya di mana sekarang beliau tidak membunyikan suara sangkanya. Simply it is like this. Why? Ya kenapa beliau melakukan hal seperti itu hanya menepuk-nepuk saja, tidak mau meniupkan. Why? Huh? No, he knows that. At the moment, I should not blow gong. They said, these are the Lord. It is the Lord. Ya kita harus mengerti, ya, bahkan dia mengerti bahwa saat ini saya tidak harus ya untuk bagaimana meniup sangka ini, karena ini merupakan keinginan dari Tuhan. Now you see how I explain what he knows. Ya, kenapa saya bisa menjelaskan dengan pemahaman seperti ini? Our on the body, he knows, but he cannot explain. Ya, dia mengetahui, tetapi dia tidak tahu menjelaskan. Ya, untuk tidak mengganggu kita. Meaning is incomplete, man. Ya, kalau tidak mengganggu kita itu saja, itu ya maknanya tidak sempurna. Because according to scripture, this is the order. While the class is going on, pujari should not disturb. Ya, karena You carry his puja, continue puja, it doesn't matter. But should not disturb. Otherwise, Lord would be happy with him, with his service. You see. ya karena itu ya di dalam sastra juga disampaikan ketika dia melakukan pemujaan ini dan ketika itu dia melihat ada kata yang berlangsung, maka dia diharapkan tidak mengganggu dalam proses kata tersebut, dan karena itu dia mengerti perintah dari Tuhan ini, karena itu dia tidak mengganggu. Then he did not ring the bell also. Bahkan itu dia tidak membunyikan suara gentanya. Ya. This is Hanya yang ini occupational engagement. ya karena itu dia hanya menepuk dari sangka tersebut. Inilah yang maksudnya dikenal sebagai dharma. That is why Yamra say,
Karena itu Yang Maha sendiri menyampaikan. It is very, very difficult to define Dharma. Karena itu sangat sulit untuk bisa mendefinisikan makna dari Dharma. When Bhikkhuni, Bahkan Bhikkhu Muni sekalipun founder of the Lord, yang penemu siapa itu Tuhan, could not do so. yang tidak bisa melakukan. Satta, Ya. meaningful Dharma. Karena itu makna ya dari Dharma itu sangat sulit untuk didefinisikan. They should never be performed for material gains. Jadi mereka seharusnya tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat They material. should never be performed for material gain. Dilakukannya semua kesibukan itu hendaknya bukan untuk keuntungan material. But we common people, what you do? Tapi orang pada umumnya akan melakukan apa? Only for material gains. Kita melakukan sesuatu hanya untuk keuntungan material kita. Yesterday, Ya. Kemarin we went there, how he treats his property. bagaimana dia menggunakan kekayaannya atau propertinya. So, what is the time now? Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain. Should never use material gain to cultivate self-gratification. Dan lebih jauh lagi, menurut para rasi, orang yang melakukan pelayanan tertinggi hendaknya tetap teguh mengabaikan keuntungan material yang memungkinkan berkembangnya keinginan untuk memuaskan itu. Self-gratification spoils our mental life. Karena itu kepuasan indah-indah telah menghancurkan kehidupan kita. So human common life is meant for spiritual gain. Karena kehidupan kita mendapatkan badan manusia ini harusnya digunakan untuk keuntungan spiritual. What Lord say? Apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam waktu Natu evam jatu nasa natam nimetaranipa. When I exist, still that you also exist. bahkan I exist. When Lord is here, from that time we are here. di mana ketika Tuhan ada, kita juga sudah ada. Lord said to Arjuna, we have passed so many lives. Kita telah beliau menyampaikan ini kepada Arjuna, bagaimana kita telah melewati begitu banyak kehidupan bersama. You being living entity, Anda sebagai jiwa atau makhluk hidup, you forgot everything. di mana Anda tidak bisa mengingat But kegiatan Anda di masa I lalu. remember all. Tetapi sebaliknya saya bisa mengingat semua kejadian tersebut. You have passed so many lives. Anda telah dikatakan melewati begitu banyak kehidupan. Now at least one life. Give me, Lord say. Karena itu paling tidak dalam satu kehidupan ini Anda harus memberikannya kepada diriku. So you can stop just traveling life after life. Dan dengan cara demikian Anda bisa menghentikan yang namanya gangguan dalam kehidupan ini, apa siklus kehidupan ini. So we are so lucky by the Master Srila Prabhupada. This life we are giving to Krishna. Kita sangat beruntung karena kita pada saat ini kita mau memberikan satu kehidupan ini untuk sepenuhnya kepada Kristus. Whether we are poor or rich, it doesn't matter. Baik kita kaya ataupun miskin, itu bukanlah masalah. There is a Lord said, "Mat karmati." Karena itu Kristus sendiri mengatakan, He work for me. jadi Anda bekerjalah untuk diriku. Don't go by your sense gratification. Jangan hanya menuruti kepuasan indera-indera Anda saja. To satisfy my senses. Yang pertama Anda berusaha puaskan indera-indera saya. In return, automatically your senses will be satisfied. Sebagai balasannya, Anda akan menjadi puas sepenuhnya. Risikena or risikesa sevenam. Sikena dan sikesa seruanya. He is the master of our senses. Beliau adalah penguasa dari semua indera-indera kita. Being a master of our senses, Dan
tentu saja menjadi ya penguasa India kita. First of all, our duty is to satisfy his senses. Ya, karena itu tugas kita adalah pertama kali itu adalah bagaimana memuaskan indera Tuhan. And automatically, our senses will be satisfied. Dengan cara demikian maka secara otomatis ya indera kita pula menjadi puas. Tasmin tuste jagat tuste. Tasmin tuste jagat tuste. Hare Krishna. Ya. Any question? Ada pertanyaan? Hare Krishna. Purport tomorrow, let me touch. Purport I cannot touch. Only the session completed. Ya, jadi saya belum menyentuh dari penjelasan Sila Prabhupada. Besok saya menyampaikan. This is called sutra, aphorism. Aphorism means only few words, a sentence, but when to explain, it will be so much elaborate. You see. Ya, sutra itu dikenal dengan aforisma. Ya, aforisma itu seperti kode-kode itu begitu disampaikan itu maknanya sangat luas, Essence. yang merupakan inti dari segala. In this garden, you see how many flowers are here. Ya, di dalam galan ini ada berapa ya bunga yang dibuat untuk galan ini. But how it maintains? Ya, bagaimana ini bisa berlangsung seperti ini? With the sutra. Ya, menggunakan sutra. This is sutra. Ya, talinya. Thread. Ya, With the help of a simple thread, so many flowers are staying. ya, dengan ya dikatakan ya dari ya talinya ini semua bunga-bunga bisa bergantung ya, membentuk seperti ini. Vedanta Sutra. Ya, karena itu semua ya sloka dari Bhagavatam itu adalah dikenal sebagai Vedanta Sutra. It is so meaningful. All day you talk, it becomes one after another. Dan itu jelaskan artinya ya kata-kata yang ada di semua Bhagavatam ini adalah penuh dengan makna, penuh dengan arti. Bahkan jika Anda membicarakan satu hari penuh sekalipun, itu tidak akan bisa menghabiskan ya percakapan tersebut. You would tire of hearing. You would tire of hearing. Ya, Anda tidak akan menjadi lelah dalam mendengarkan. Simply go on hearing. You want to hear more and more, more and more. Ya, Anda akan membuat diri Anda semakin ingin mendengarkan lagi seperti itu. Parikshit Maharaj, Ya, karena itu Parikshit Maharaj, 1 week, 7 days, ya, itu dikatakan seminggu atau dalam 7 hari, without sleep, ya, tidak tertidur saudara. without drinking a drop of water. Dan tanpa ya meminum ya bahkan setetes air seperti itu. Just when hearing Bhagavad Gita. Ya, hanya terus ya dijelaskan mendengarkan Bhagavad Gita From Sukadeva Goswami. dari Sukadewa Goswami. So it's called when Sukadeva Goswami saw that he was so interested to hearing Bhagavad Gita, so attentive to hearing Bhagavad Gita. Dan ketika itu bagaimana melihat Sukadewa Goswami melihat Parikshit Maharaj begitu ia penuh perhatian dengan seksama mendengarkan Bhagavad Gita itu. Sukadeva Goswami too did not take a drop of water. Ya, bahkan Sukadewa Goswami mengikuti dengan langkah Parikshit Maharaj, bahkan setetes ya air pun juga tidak beliau minum. Just all reciting, all speaking. Dan kemudian terus ya mengucapkan ya sloka dan kemudian ya berbicara tentang Bhagavatam. Without any rest. Ya, dan mereka juga ya melakukan Bhagavad ini tanpa istirahat sama sekali. That is why within a week time, Ya, maka seperti itu dalam waktu 7 hari Parikshit Maharaj a day, ya Parikshit Maharaj sudah mencapai yang dikenal dengan kita hanya dengan cara mendengar saja selama 7 hari. and Sukadeva Goswami Dan kemudian Sukadewa Goswami within a week time, ya dalam jangka waktu ya seminggu juga attain Vaikuntha juga mencapai tingkat rohani Vaikuntha through reciting Bhagavata. karena menyampaikan Bhagavatam itu saja. So hearing and reciting is so important to see. Dan dari hal ini kita melihat bagaimana mendengar dan mengucapkan atau menyampaikan Bhagavatam ini sangat penting. Swarvan and Kirtan.
Ya, Srawana dan Kirtan. You are doing Shravan, I am doing Kirtan. Ya, Anda melakukan Srawana, saya melakukan Kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Ada pertanyaan? Any question from Mataji side? Dari Mataji ada pertanyaan? Yes. How